Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kodaria Yuwana. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari kelas PAIM dengan nomor NIM 201190442. Di sini tugas video ini saya buat untuk memenuhi ulangan akhir semester saya. Di sini saya memilih bab, salah satu bab yang paling saya pahami insya Allah, yaitu tentang materi landasan bimbingan konseling. Ada 2 poin utama yang akan dibahas nantinya, yaitu pengertian landasan bimbingan konseling, juga macam-macamnya. Sebelum kita lebih jauh mengenal apa pengertian landasan bimbingan konseling, kita jabarkan satu persatu. Apa itu landasan, apa itu bimbingan, dan apa itu konseling. Lalu nanti disatukan menjadi satu rumpun pengertian, yaitu landasan bimbingan konseling. Kita mengenal dulu apa itu arti landasan. Landasan itu banyak sekali artinya. Di sini kita bisa ngambil beberapa poin dari landasan itu, artinya ada dasar, pijakan, fondasi. Itu dijadikan sebagai landasan terhadap titik tolak atau titik tumpu dalam sebuah atau suatu hal. Untuk selanjutnya kita jabarkan arti atau pengertian sendiri dari bimbingan. Bimbingan bisa dikatakan bersifat preventif. Preventif itu bersifat pencegahan. Mengapa bersifat pencegahan? Karena bimbingan ini ialah bantuan dalam seorang klien dalam menghadapi masalahnya, dan pencegahannya supaya tidak terjadi permasalahan tersebut yang kedua kali, atau bahkan permasalahan tersebut bisa tercegah sebelum terjadi atau menimpa klien tersebut. Untuk pengatasan pemecahan masalahnya itu bukan hanya terhadap satu orang, tapi ini juga bisa pencegahan permasalahan dalam sekelompok orang. Itu tetapi dalam lingkupnya masing-masing. Misal ini bersifat tertutup ya, karena ini merupakan suatu hal privasi, dan konselor sebagai pembantu dari klien itu, klien yang membutuhkan bantuan dari permasalahannya itu diharapkan mampu atau dapat menjaga sisi kerahasiaan dari apa yang klien jelaskan. Jika ranah atau lingkup ini terjadi individu, maka terjadilah suatu tanya jawab. Tanya jawab itu adalah pengertian dari konseling. Kita mengarah kepada pengertian konseling. Konseling itu ialah pelayanan dari permasalahan tersebut. Kalau bimbingan tadi yaitu permasalahan, cara membimbing untuk supaya keluar dari masalah, atau sebelum permasalahan itu menimpanya, bagaimana cara menghadapinya, atau jangan sampai bisa merugikan diri sendiri, atau bahkan bisa dicari jalan keluarnya, baik pribadi maupun dalam lingkup kelompok. Kalau konselingnya itu adalah kita kan sudah mengetahui permasalahannya, kita bisa tanya jawab, dan melalui sebuah pertanyaan dan berbagai jawaban dari timbal balik klien dan konselor tersebut, kita jadi masuk dalam permasalahan klien.
pelayanannya itu masuk dalam permasalahan klien terlebih dahulu, karena biar konselor itu mengetahui, oh ini apa yang dirasakan klienku ini, sehingga konselor tidak berhak juga untuk istilahnya mendesak klien agar begini, kamu harus begini. Uh, tapi ini harus dikembalikan kepada klien. Jadi konselor itu nggak boleh kalau seharusnya kamu gini, kalau kamu punya permasalahan gini, kamu juga harus gini. Bukan begitu. Tapi konselor itu tugasnya membantu, bukan kok mengatur ya. Beri pelayanan itu dengan baik ya, bukan dengan paksaan atau bahkan sesuatu hal yang membuat klien itu jadi nggak terbantu. Jatuhnya nggak terbantu. Ya harusnya ditanya seperti ini. Mungkin bisa dicontohkan kalau permasalahannya itu mungkin dari lingkup terkecil kita ya, lingkup utama kita yaitu keluarga. Kita bisa tanya balik permasalahannya, enggak kok, terus konselor itu memberi jalan seperti ini dengan aspirasi atau pemikirannya sendiri, padahal klien mungkin punya ruang pemikiran sendiri. Dan bagaimana agar aman cara itu, kita bisa tanya, jika permasalahan Anda begini, maka langkah selanjutnya yang Anda lakukan itu seperti apa gitu. Jadi hubungan timbal balik tanya jawab ini, tanyanya dari konselor, maka jawabannya dari klien. Jadi curhatnya itu dari klien, dan klien sendiri yang berhak mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, dari situlah peran konselor setelah itu dipakai. Jika klien tidak bisa atau belum menemukan solusi untuk memecahkan jalan keluar permasalahannya, maka konselor bisa sedikit demi sedikit mengarahkan demi mencapai ruang pemecahan masalah klien. Mungkin bisa diatur dengan, kamu seharusnya kalau dinasihati, nggak seharusnya sih, cuma nanti diarahkan, jika belum dapat solusi seperti ini, mungkin bisa dengan begini. Mungkin juga tidak harus begini. Mungkin karena klienlah yang paling paham permasalahannya, bukan konselor. Konselor meskipun dicurhati dan bersifat rahasia atau lebih menyeluruh global curhatnya, ini tetap klien yang lebih tahu bagaimana strategi dan alurnya supaya permasalahannya itu tetap mencapai jalan keluar. Jadi di sini bisa disimpulkan, uh, layanan bimbingan konseling adalah suatu dasar atau pijakan dalam membimbing seorang klien atau sekelompok klien menuju jalan pemecahan masalah yang dilayani dengan berbagai peluncuran pertanyaan yang bersifat rahasia, atau harus bisa sukarela hati klien sendiri dengan mencurhatkan hal tersebut. Jadi tidak ada unsur paksaan baik dari klien sendiri maupun dari konselor. Ya, poin pertama sudah terlewati pembahasannya. Sekarang menuju poin yang kedua, yaitu macam-macam landasan bimbingan dan konseling. Di sini ada beberapa landasan. Untuk landasan yang pertama yaitu landasan religius. Landasan religius itu adalah menegaskan kembali fitrah kita manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, di situ kita memiliki hak dan peranan. Disinilah dijabarkan dua peranan, yaitu peranan sebagai makhluk Tuhan dan sebagai diri dalam agamanya. Di sini yang menjadi fokus sentralnya dalam peranan manusia sebagai makhluk Tuhan dalam lingkup religiusitas ini tadi, bagaimana kita manusia memiliki fitrah masing-masing dalam kehidupannya, yaitu dengan menjalani dua aspek sekaligus di
dalam lingkup dunia, yaitu kita harus mengutamakan aspek spiritual, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, dan aspek sosial, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Maka di mana kaitan bimbingan konseling dengan manusia, peranan manusia sebagai makhluk Tuhan? Disinilah justru kaitannya sangat erat, karena hubungan sosial manusia dengan manusia itu memiliki daya potensial berupa akal yang diberikan hanya kepada makhluk Tuhan, yaitu manusia saja, tidak hewan juga tumbuhan. Nah, di sini kita bisa mengerahkan kemampuan potensial kita dalam membantu sesama, yaitu dengan membantu permasalahannya, atau mencarikan jalan keluarnya, atau bahkan urun satu ide atau satu pemikiran supaya seseorang tersebut terbantu sehingga dapat meringankan segala beban yang dipikirkannya. Di sini sangat luas kaitannya dengan rahmatan lil alamin, karena menebarkan kasih sayang seluruh alam itu tidak hanya dengan berkasih dan bersayang, tapi juga dengan bantuan. Kita andil dalam satu ide atau mungkin sedikit sedekah atau dengan hal lain, itu adalah suatu bantuan yang seharusnya itu kita terapkan dalam diri kita sebagai manusia kepada manusia yang lain. Maka hal inilah akan memperoleh ganjaran dari Tuhan, karena kita telah kita sampaikan atau telah kita lanjutkan apa yang diajarkan dari Nabi, sehingga kita timbullah rasa menghormati, menghargai, saling membantu, gotong royong, bahkan ada rasa empati tersendiri jika ada seseorang yang kesusahan atau sedang membutuhkan bantuan. Dari sinilah fitrah Tuhan sebenar-benarnya dianugerahkan kepada kita sebagai manusia, sesempurna-sempurna ciptaannya, dengan menggunakan akalnya. Akalnya itu digunakan untuk berpikir, untuk membantu, untuk membebaskan kita dari permasalahan, dan kita semua adalah saudara. Maka tidak ada pilihan saya harus membantu dia tapi tidak membantu dia, terus saya harus membantu mereka tapi tidak mereka, tapi kita semua ialah saudara, maka semua harus dibantu dan saling membantu. Maka disinilah yang dijelaskan irhamu man fil ardi, kasihi dan sayangi segala apa yang ada di bumi. Jangan sampai dari kita merasakan kesenangan, yang lainnya merasakan kesusahan. Begitu pula sebaliknya. Untuk peran yang kedua yaitu peranan dalam agama. Nah, kita peranan dalam agama, kita mengenal apa itu manusia, dan manusia itu makhluk Tuhan yang paling apa? Manusia ialah makhluk Tuhan yang paling sempurna, dan manusia diberikan Tuhan kelebihan dibanding makhluk-makhluk lainnya, yaitu akal, daya pikir, potensi, inteligensi yang dapat kita kembangkan semau kita. Kita bisa mencari ilmu atau menyebarkan ilmu tidak tidak terbatas dalam memori otak kita. Kita misalnya sudah memumpuni dalam ilmu agama, maka kita mencari ilmu kesehatan, ilmu kebidanan, ilmu kedokteran, ilmu kesastraan, dan lain sebagainya. Dan selain itu, apa sih manusia itu? Manusia itu memiliki taraf hidup atau tingkat yang seperti apa? Manusia memiliki taraf hidup yang sangat berbeda dengan makhluk yang lain, karena kita tidak hanya dituntut untuk membersihkan
satu sisi, tapi juga seluruh sisi, yaitu bukan hanya batin, lahir, juga rohani yang utama. Karena kenapa? Manusia itu memiliki derajat yang lebih tinggi di mata Tuhan dibandingkan makhluknya yang lain. Karena disinilah peranan agama itu menganugerahkan kita manusia sebagai makhluk Tuhan itu berupa akal. Kita uh, kita biasa disebut uh, makhluk yang saling membutuhkan. Itu kenapa? Karena disinilah muncullah sebuah tatanan atau mungkin suatu meditasi ya dalam sebuah ranah psikolog, juga dikaitkan dengan selain itu psikolog itu berkaitan erat sama bimbingan konseling dan juga agama. Kenapa? Karena agama itu mengajarkan perbuatan yang terpuji dan psikolog mencegah dari hal itu. Sedangkan bimbingan konseling mengatasi akan sebelumnya terjadi hal itu maupun sesudahnya atau di masanya. Di sini semua mengajarkan nilai-nilai norma yang baik. Tinggal kita menggunakan. Kita mempunyai ilmu yang luas, maka dari sini kita pun bisa mencegah terjadinya sesuatu yang buruk seperti obat-obatan terlarang, minuman keras, pornografi, dan sebagainya. Itu adalah tindakan yang memunculkan suatu permasalahan baru yang seharusnya tidak ada dalam diri kita, dan itu tidak penting karena suatu keilmuan telah mengajarkan ilmu dari ajaran yang benar, dari step by step, tahapan-tahapan yang lebih benar dan lebih terjaga, terperinci, sehingga kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa menerapkan keilmuan tidak pada saatnya dan pada saatnya. Contohnya ilmuwan yang pada saatnya, yaitu keilmuan yang layak disebarluaskan demi kebermanfaatan sewaktu-waktu. Namun yang bukan pada saatnya bisa menunggu kita, mungkin setelah nikah, mungkin kita tua, atau mungkin di masa yang mendatang. Untuk landasan yang kedua yaitu landasan sosial budaya. Kita sosial itu hubungan manusia dengan manusia, dan budaya adalah ciri khas dalam suatu bangsa tersendiri, dan kita memiliki bangsa-bangsa bersuku-suku. Manusia tidak lepas dari yang namanya budaya atau dari lingkup masyarakatnya sendiri, seperti sekolah. Sekolah itu juga mengajarkan bimbingan konseling dan juga cara pengatasannya. Setiap anak atau setiap individu dituntut di dalam sekolahnya itu untuk bisa beradaptasi, menyesuaikan, sehingga terbiasa mengikuti tatanan yang ada, walaupun dia bersekolah tidak sesuai pada lingkup khasnya atau budayanya, mungkin lebih berbeda, mungkin lebih modern atau lebih tradisional. Disinilah bimbingan konseling itu berperan sebagai uh, output untuk menciptakan suatu pendidikan yang terprogram atas bantuan dari bimbingan konseling tersebut. Untuk landasan yang ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis tidak jauh berbeda dari landasan agama, juga berkaitan dengan bimbingan konseling. Karena kenapa? Ini bersikap preventif, pencegahan dari segala apapun perbuatan yang tercela dan segala aktivitas apapun yang tercela mengakibatkan diri itu rugi sendiri atas hal itu, dan menjauhkan dari hal-hal yang menyimpang, sehingga faktor psikologis kita itu tidak mengikuti ranah yang tidak seharusnya kita ikuti. Namun disinilah yang berbeda, psikologis itu lebih kepada mengarahkan perkembangan suatu individu itu menuju
dituntun menuju kematangan yang lebih baik, sehingga daya pikirnya itu lebih kepada tahap per tahap perkembangannya, sehingga tertatalah individu tersebut yang bisa menjadi individu yang tidak menelan mentah-mentah semua hal yang diajarkan, sehingga bisa memilih mana yang baik dan layak untuk dilanjutkan dan mana yang buruk dan layak untuk dihentikan atau digantikan dengan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu landasan filosofis. Filosofis itu filsafat ya, lebih kepada jawaban-jawaban atas pertanyaan konseling, sehingga disitulah kita bisa memecahkan masalah atas apa yang ditanyakan, dan filosofis inilah yang menjawab dari faktor biologis yang diumpankan oleh klien kepada konselor. Dengan di sini, dampaknya suatu klien tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat, dan konselor pun dapat memberikan solusi yang tepat. Untuk landasan yang terakhir yaitu landasan historis atau sejarah. Ini mengenai tentang perkembangan sejarah bimbingan konseling. Itu ada dua poin. Perkembangan yang pertama itu terjadi di Amerika, dan yang kedua terjadi di Indonesia. Untuk bimbingan yang di Amerika itu sebelumnya dari layanan bimbingan konseling itu sebelumnya bukan itu namanya, tapi sekarang diganti karena mencakup cakupan yang lebih luas, sesuai dengan sosial, etis, norma, layanan informasi, karir, akademik, itu menyangkut pribadi maupun kelompok. Untuk di Indonesia itu menyebarnya mulai tahun 1962 di sekolah-sekolah SMK, itu seperti di berbagai jurusan bimbingan dan konseling, pada penyuluhan fakultas-fakultas universitas pula juga sudah tersebar, sehingga di sini pada tahun 1975 bimbingan konseling diresmikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.